teknologi digital yang semakin pesat telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia organisasi, bisnis, dan pemerintahan. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara kerja dan proses operasional, tetapi juga menuntut perubahan pola kepemimpinan. Dalam konteks ini, kepemimpinan konvensional dinilai tidak lagi sepenuhnya mampu menjawab tantangan era digital yang dinamis, kompleks, dan penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan kepemimpinan yang adaptif, inovatif, dan berbasis pemanfaatan teknologi digital yang kita kenal sebagai digital leadership. Digital leadership adalah tentang bagaimana seorang pemimpin menggunakan teknologi digital dengan cara yang tepat. Tapi bukan cuma soal tentang ngerti teknologi aja. Yang penting juga adalah dengan pola pikir digital, cara kerja yang fleksibel, dan keputusan yang berdasarkan data. Dengan digital leadership, pemimpin bisa bantu timnya beradaptasi, terus berinovasi, dan tetap bersaing di era digital. Pada prinsipnya, kepemimpinan digital sama dengan kepemimpinan konvensional. Hanya saja, kepemimpinan digital, seorang pemimpin dituntun untuk mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam sebuah organisasi yang dipimpinnya. Digital leadership juga merupakan konsep kepemimpinan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan dalam menggunakan teknologi. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan, aku Ajwa Heni Sekar dengan NIM 25115111113. Selanjutnya yang kedua ada karakteristik digital leader. Seorang digital leader memiliki beberapa karakteristik utama. Di antaranya ada yang pertama visioner digital, yaitu mampu melihat peluang dan tantangan teknologi digital di masa depan, serta menjadikannya sebagai strategi organisasi. Selanjutnya yang kedua ada adaptif terhadap perubahan, yaitu cepat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan juga perubahan lingkungan digital yang cenderung dinamis. Yang ketiga ada literasi digital tinggi, yaitu memahami teknologi digital seperti big data, media sosial, artificial intelligence, dan juga sistem informasi. Selanjutnya ada kolaboratif dan inklusif, yaitu mendorong kerjasama lintas tim, memanfaatkan platform digital, serta menciptakan lingkungan kerja yang terbuka. Selanjutnya ada berorientasi pada inovasi, yaitu mampu mendorong kreativitas, inovasi digital, dan juga pembaruan berkelanjutan. Dan yang terakhir ada beretika dan bertanggung jawab, yaitu menjunjung tinggi etika digital, perlindungan data, dan juga privasi penggunanya. Perkenalkan, nama saya Feriza Ayuti Aisyah dengan NIM 251511110. Yang ketiga adalah peran digital leadership terhadap masyarakat digital. Digital leadership memiliki beberapa peran yang sangat dibutuhkan atau sangat penting. Yang pertama adalah mendorong transformasi digital di organisasi dan institusi publik. Berikutnya adalah meningkatkan efektivitas komunikasi digital. Yang ketiga adalah mengelola perubahan budaya kerja berbasis teknologi. Yang keempat adalah membangun kepercayaan publik melalui transparansi digital. Dan yang terakhir adalah menjamin penggunaan teknologi yang aman dan etis. Halo semua, perkenalkan nama saya Jen Maurin dengan NIM 22115111110. Yang keempat ada permasalahan dalam digital leadership. Beberapa permasalahannya yaitu rendahnya literasi digital pemimpin, resistensi terhadap perubahan teknologi, penyalahgunaan teknologi dan media sosial, kurangnya kebijakan dan etika digital, serta kesenjangan digital dalam organisasi dan masyarakat. Perkenalkan, saya Gada Widya Sharma Putra dengan NIM 25115111109. Yang kelima, keahlian yang wajib dimiliki oleh digital leader. Salah satunya yaitu literasi digital. Nah, literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan, mengevaluasi, dan membuat konten menggunakan teknologi informasi dan internet. Lalu ada visi digital, yang merupakan kemampuan untuk memprediksi dan menjual ide untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang dari teknologi baru. Lalu ada advokasi, yaitu tentang memberi energi kepada orang-orang mengenai visi digital dan presensi, di mana pemimpin dapat memiliki visi digital yang sangat jelas dan sangat didukung. Namun, jika visi tersebut tidak ditampilkan dengan baik dan tidak terlihat di tempat kerja, maka tidak ada produk digital yang dapat dihasilkan dari visi digital.
semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah Gita Anjani dengan NIM 25115110102. Komunikasi adalah gaya komunikasi mendukung presensi atau keberadaan dari seseorang pemimpin. Kesadaran diri adalah saat ini. Tingkat koneksi untuk para pemimpin dan tenaga kerja sangat berbeda dari sebelumnya. Kesadaran budaya adalah lensa di mana kita dapat melihat visi digital. Kesadaran budaya mencakup nilai-nilai yang dibutuhkan untuk sukses. Para pemimpin harus bisa menjaga kesadaran akan perbedaan budaya dan tidak menyentuh hal-hal sensitif dalam proses komunikasi dan presentasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusira Sandria Tundati dengan NIM 25111111104. Selanjutnya adalah analisis dampak digital leadership yang terdiri dari dampak positif serta negatif. Yang pertama, ada dampak positif, terdiri dari peningkatan efisiensi dan produktivitas, inovasi berkelanjutan, pengambilan keputusan berbasis data, serta peningkatan daya saing organisasi. Yang kedua, dampak negatif jika tidak diterapkan dengan baik, yaitu ketergantungan berlebihan pada teknologi, kebocoran data, serta konflik sosial akibat miskomunikasi digital. Perkenalkan, saya Talia Clarissa Nifli Nazara dengan NIM 25115111117. Yang ketujuh, Digital Leadership dan SDG. Digital Leadership berkontribusi langsung terhadap pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya SDG 4, yaitu pendidikan berkualitas melalui kepemimpinan digital dalam pembelajaran daring, SDG 9, yaitu inovasi dan infrastruktur melalui transformasi digital, dan SDG 16, institusi yang efektif, transparan, dan akuntabel. Perkenalkan, nama saya Gloria Marhelin Sola dengan NIM 251151101. Yang kedelapan, bagaimana strategi untuk membangun digital leadership? Yang pertama, kita harus meningkatkan literasi dan kompetensi digital pemimpin. Yang kedua, ada pengembangan kebijakan transformasi digital. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi secara strategis dan etis. Yang keempat, ada penguatan budaya inovasi dan kolaborasi digital. Dan yang terakhir, ada pembelajaran berkelanjutan atau continuous learning. Oke, yang kesembilan ada contoh penerapan digital leadership. Yang pertama adalah di bidang pendidikan, yang dimana kepala sekolah mendorong penggunaan learning system management atau yang kita kenal sebagai LMS dan pembelajaran digital. Yang kedua ada di bidang pemerintahan, yang dimana para pemimpin ataupun pejabat menerapkan e-government untuk pelayanan publik yang cepat dan transparan. Dan yang ketiga ada bisnis, yang dimana manajer memanfaatkan data analytics untuk pengambilan keputusan yang strategis. Dan yang terakhir ada di bidang pariwisata itu sendiri, yang dimana pemimpin industri memanfaatkan platform digital untuk promosi destinasi dan layanan berbasis teknologi. Leadership merupakan elemen kunci dalam menghadapi tantangan masyarakat digital. Pemimpin yang memiliki kompetensi digital, etika, dan visi yang kuat mampu mendorong transformasi berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan publik, serta menciptakan dampak positif bagi organisasi dan masyarakat luas. Sebagai penutup, digital leadership menjadi kompetensi yang sangat penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan dinamika perubahan global. Keberhasilan suatu organisasi dalam menjalani transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi dapat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang mampu mengarahkan, mengelola, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penguatan kapasitas digital leadership perlu terus dikembangkan agar pemimpin mampu menciptakan inovasi, meningkatkan daya saing, serta menjaga keberlanjutan organisasi di era digital. Demikian pemaparan materi tentang digital leadership dari kami. Semoga dapat menambah wawasan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan.